ada diterjemahkan bahasa Latin atau pakai bahasa Latin semua tanpa ada Arabnya, maka kita boleh menyentuhnya tanpa dalam keadaan berwudu. Tapi kalau Quran semuanya bahasa Arab seperti yang biasa kita pakai untuk membaca Quran, maka di situ para ulama semua sepakat menyentuhnya harus dalam keadaan suci atau berwudu, kecuali nanti kalau ada dalam keadaan tertentu atau darurat. Ya, di sini penjelasannya, terkadang kita sering menemukan tulisan ayat-ayat Quran, baik itu di buku, di majalah, dan lain sebagainya. Namun ia ditulis bukan dengan huruf Arab, tetapi dengan huruf Latin. Di beberapa cetakan Al-Quran, terjemah juga ada yang bukan hanya mencantumkan terjemah dari masing-masing ayatnya saja. Jadi ada Quran terjemahan itu yang bukan terjemahnya saja, tapi terkadang dituliskan juga Arab Latinnya. Tujuannya bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab atau baca Quran, maka dia bisa berdasarkan Latinnya. Tapi dari bahasa Latin itu, dia tidak bisa mewakili pembacaan tajwidnya. Memang harus Qurannya saja, itu hanya sementara saja. Yang ingin penulis bahas ini adalah bagaimana berkaitan dengan hukum menyentuh kertas atau lainnya semisal yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Quran, namun dia bukan bahasa Arab tapi menggunakan bahasa Latin. Maka mengenai hukum menulis ayat Al-Quran dengan selain huruf Arab sendiri, sebenarnya telah terjadi perbedaan di kalangan ulama. Di antaranya kita dapat penjelasan yaitu dari Sulaiman, bahwa beliau menyebutkan bahwa pendapat ulama di antara oleh Syahibuddin Ar-Ramli, pernah ditanya tentang hukum menulis mushaf Al-Quran dengan huruf Hindi atau selainnya, beliau menjawab sesungguhnya hal itu tidak diharamkan karena ia tetap menunjukkan lafaz-lafaz yang ditulis di dalam tidak ada satupun yang berubah. Berbeda dengan terjemah dengan selain bahasa Arab yang di dalamnya ada sesuatu yang berubah. Biasanya kalau orang sudah diterjemahkan juga itu pakai bahasa sendiri. Terkadang juga ditulis pakai bahasa Latin, itu terkadang tulisan bakunya berbeda-beda standarnya. Maka di sini para ulama tetap hukumnya boleh menyentuhnya. Tapi ya kalau kita ingin tetap memuliakan Quran, ya tetap kalau ingin bersuci itu jauh lebih baik. Tapi pendapatnya itu adalah menyatakan kebolehannya kita menyentuh tanpa berwudu. Itu kesimpulannya. Kemudian, bagaimana menyentuh lemari atau meja khusus tempat mushaf? Nah, di sini para ulama pun berbeda pendapat. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di Afrika sana orang itu kalau mau menghafal Quran itu ditulis di kayu, ditulis di mushaf, ditulis di kayu-kayu, kemudian bisa dihapus kemudian ditulis lagi. Kalau memang kayu itu khusus untuk belajar Quran, maka dia pengganti sebagai kertas. Harus kita menyentuhnya dengan mushaf, karena memang ketika dahulu Quran itu ditulis di pelepah kurma, di tulang belulang, di batu-batu, sehingga kalau digunakan dia untuk proses belajar, ini teksnya kemana tuh? Kalau digunakan dia untuk belajar, maka dia harus dalam keadaan bersuci. Termasuk lemari yang khusus, bagaimana menyentuh lemarinya. Karena itu yang harus kita ingat. Segala sesuatu yang tersentuh dengan Quran, maka dia juga ikut menjadi mulia. Kertas ini kalau Quran mushaf Quran ini nggak ada tulisan Qurannya, dia sama saja seperti kertas biasa. Nggak ada bedanya dengan kertas buku tulis. Tapi ketika sudah tertempel, terletak ayat Quran, berubah status derajat kertas. Sama seperti kulit. Kulit hewan, kalau tidak ada ayat Qurannya, dia biasa saja. Mau diletak di bawah, dimanapun. Tapi ketika sudah menempel ayat Quran, sehingga dia menjadi kaligrafi, berubah status kulit tersebut. Itulah dahsyatnya Quran. Sama manusia. Manusia pun ketika dia tidak tersentuh oleh Quran, dia tidak dikatakan khair, manusia terbaik. Tapi ketika sudah tersentuh jiwa dan dirinya dengan Quran, maka Allah memberikan gelar kepada mereka, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi Qurannya itu yang menyentuh sehingga jadi berubah status. Bulan Ramadan berubah statusnya di antara bulan yang lain karena tersentuh Quran. Nabi Muhammad juga ketika menerima wahyu Quran, diangkat jadi nabi, salah satu syarat dengan tandanya menerima wahyu Quran. Malaikat Jibril juga berubah statusnya dari malaikat yang lain karena bersinggungan dengan Quran. Jadi benda mati saja bisa berubah statusnya, kemuliaannya, karena ada Quran yang menempel di dalam. Nah, ini yang harus kita pahami. Lemari juga seperti itu.
ketika lemari itu dikhususkan, tidak dicampur dengan yang lain, hanya menyimpan mushaf Quran, maka kalau ibu-ibu biasa, ada beli Quran yang memang beli Quran itu dihias pakai box. Biasa orang mungkin untuk lamaran, sehingga di box itu, kemudian dalamnya ada Quran. Boxnya box kayu. Kayak saya pernah ketemu, ada yang punya Quran seperti itu. Sehingga betul-betul mushafnya ini dihiasnya bagus sekali. Kalau memang boxku itu disimpan hanya untuk kegunaannya menyimpan mushaf Quran, maka kita juga menyentuh box itu harus dalam keadaan bersuci. Atau meja yang digunakan, tidak ada benda lain yang diletakkan di atas meja tersebut hanya kecuali Quran. Jadi meja itu hanya digunakan untuk mengaji. Jadi lain beda statusnya dengan meja yang digunakan untuk campur-campur, belajar, untuk menulis yang lain. Atau ibu punya tas. Tas ini hanya digunakan membawa mushaf Quran. Kan ibu-ibu kadang kalau pergi pengajian ada lipstik, ada handphone, ada dompet, ada bedak, kemudian ada Quran. Ini kan bercampur-campur dalamnya. Sini para ulama pun berbeda pendapat. Bagaimana kalau tas yang digunakan ketika membawa itu bercampur-campur dengan benda yang lain? Maka nanti dia akan beda statusnya ketika tas itu hanya digunakan hanya membawa mushaf Quran saja. Karena luar biasanya ketika mushaf Quran itu tersentuh dengan benda-benda, maka status derajat benda itu juga bisa naik. Maka berkaitan dengan menyentuh lemari, meja, kotak atau peti yang digunakan untuk peti yang digunakan untuk menyimpan Quran. Atau juga kalau mungkin bahasa sekarang, mesin cetak. Mesin cetak itu nggak digunakan yang lain, hanya mencetak Quran saja. Maka mesin cetak tersebut juga naik derajatnya. Ada mesin cetak mungkin untuk mencetak fotokopi buku-buku yang lain. Tapi hanya ada percetakan yang digunakan, percetakan itu hanya untuk menerbitkan Quran saja. Maka percetakan itu juga berubah statusnya. Atau lain semisalnya yang digunakan untuk menyimpan mushaf. Maka dalam hal ini diantaranya Imam Haramain Al-Juwaini di dalam Nihaya Al-Matlub fi Dirayah Al-Mazhab mengatakan, haram bagi orang yang berhadas menyentuh mushaf, sama saja keharamannya baik yang disentuhnya adalah tulisannya, pinggirannya, dan dua sampulnya. Jika mushaf tersebut berada di dalam kantong yang memang disediakan untuknya, atau dalam kotak yang memang dibuat untuk khusus Quran, maka dalam hal ini menyentuh kotak khusus untuk mushaf dan menyentuh kantong tersebut juga sama seperti derajatnya memegang mushaf. Maka di sini para ulama terbagi pada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh kita menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Sama seperti kasusnya kita menyentuh mushaf Quran. Jadi kasus kotak tersebut sama ketika kita menyentuh sampul Quran itu harus dalam keadaan suci. Tapi tadi syaratnya Bu ya, dia tidak boleh tercampur dengan benda-benda lain. Contoh ibu, tadi saya umpamakan seperti ibu kadang pengajian, tasnya itu bercampur, ada pulpen, ada buku tulis, ada lipstik, ada bedak, ada dompet, ada handphone, kemudian dalamnya ada Quran, maka itu bercampur. Ibarat kata para ulama, itu seperti tadi kitab tafsir, Quran yang sudah bercampur dengan kitab tafsir, maka boleh kita menyentuh tas tersebut tanpa berwudu. Tapi kalau hanya, ini saya khususkan tidak akan pernah saya campur tas saya benda lain hanya untuk membawa mushaf Quran, maka kita menyentuh tas tersebut juga harus dalam keadaan berwudu. Luar biasanya. Kemudian, kecuali tadi dalam keadaan darurat lain. Darurat itu memang langsung gugur. Sama seperti dua sampul, ataupun menurut pendapat yang kedua diperbolehkan karena keduanya tidak termasuk bagian mushaf. Maka ini ada sebagian ulama berpendapat ketika pembelajaran yang pertama, boleh kita menyentuh pinggiran mushaf, boleh kita menyentuh kulit mushaf, sampulnya. Yang tidak boleh itu hanya tulisannya. Jadi kan Quran itu kan ada tepinya yang tidak tertulis ayat. Maka para ulama pun berbeda pendapat tentang pandangan menyentuh mushaf Quran. Pendapat yang pertama yang tidak boleh itu adalah ayat yang tertulis. Berarti tepi-tepinya itu yang ada tulisan Quran boleh dan sampulnya. Pendapat yang kedua, maka diperbolehkan kita menyentuhnya. Maka di sini pun para ulama berbeda pendapat. Maka pendapat yang pertama mengatakan kalau seandainya tempat itu tidak digunakan selain Quran, maka tidak boleh kita menyentuhnya, harus dalam keadaan suci. Yang kedua, tetap boleh kita menyentuhnya karena diidentikan seperti kita menyentuh tepi Quran atau
kulitnya, sampulnya Quran. Maka Abu Bakar Ad-Dimyati mengatakan, dan haram bagi yang berhadas menyentuh semisal tempat disimpannya mushaf seperti kantong, kotak. Ini dua pendapat yang berikut. Tetapi dengan syarat tempat tersebut memang khusus disediakan untuk Quran. Tadi saya katakan. Jadi hukumnya di sini memang ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama haram, pendapat yang kedua diperbolehkan. Ibu biasa pun kalau pengajian ya tasnya itu dicampur-campur ya Bu ya. Ada bedak, ada handphone, ada dompet, ada apa. Kecuali tadi kalau memang dia khusus untuk itu. Itulah dahsyatnya Quran ya Bu ya. Para ulama itu memandangnya kalau sudah tersentuh dengan Quran, naik level orang itu. Manusia pun juga seperti itu. Maka itulah salah satunya tadi saya katakan hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Allah bedakan antara orang yang belajar, mengajar dengan orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengajar. Benda saja pun seperti itu. Ya, tadi saya contohkan kertas Quran ini. Kalau nggak ada tulisan Qurannya, ya sama saja seperti buku tulis. Tapi ketika sudah ditulis ayat Quran di dalam kertas tersebut, naik derajat kertasnya. Kulit sama juga. Kalau nggak ada ayat Qurannya biasa saja sebagai hiasan. Tapi ketika ditulis ayat Quran, berubah derajatnya. Kemudian, bagaimana menyentuh sandaran mushaf? Kalau sekarang mungkin bahasanya yang lebih canggih, stand Quran. Kan stand Quran itu sebenarnya kalau kita lihat penyanyi ada juga yang digantikan untuk letak teks nyanyi musik ya. Kan biasa kalau musik itu ada sama sebenarnya yang digunakan itu ya. Kita lihat yang dijual-jual itu bisa kita gunakan untuk letak kertas menyanyi, atau sebagian ada orang yang memang belinya itu digunakan untuk meletakkan Quran. Di sini pun stand itu pun bisa berubah derajatnya. Bayangkan karena digunakan untuk apa? Nah, ketika dia digunakan hanya untuk meletakkan mushaf Quran saja, maka ketika kita menyentuhnya itu juga harus dalam keadaan suci. Nah, ini luar biasanya. Tapi kalau dia sudah bercampur dalam stand itu diletakkan sejadah, gantungan tempat yang lain, atau meletakkan kertas, atau meletakkan apa semuanya selain dari Quran, maka tadi kasusnya sama. Dia boleh kita menyentuhnya tanpa dalam keadaan suci. Jadi di sini dia sama dikaitkan dengan Quran. Karena kan ada ibu-ibu mungkin ya pengalaman, ada yang mungkin punya di rumah khusus stand Quran yang dibeli untuk mengaji saja. Tapi kalau sudah ibu gantungkan serba fungsi, serba multifungsi ya, gantung tas di situ, letakkan Quran di situ, kadang sekali-sekali meletakkan handphone di situ, maka dia tidak mutlak untuk Quran, maka boleh disentuh itu dalam tidak bersuci. Ini luar biasanya, berubah statusnya. Itu yang nomor 27. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Ya. Saya lanjut, bisa dipahami Bu ya? Ya, ini bagaimana bagaimana hukum membawa mushaf bagi yang berhadas? Ini sebenarnya sudah disinggung sebelumnya. Para ulama sepakat menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci sebaiknya, kecuali dalam keadaan darurat. Jika yang dimaksud dengan membawa mushaf adalah dengan disentuh atau dipegang langsung dengan tangan, maka sebenarnya telah cukup ada yang perlu disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Maka itu harus dalam keadaan suci, kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan tadi kotak, peti, kantong, tas itu saja bisa beralih fungsinya, atau stand tadi. Kalau memang itu digunakan dalam keadaan digunakan hanya untuk mushaf, kita pun menyentuhnya dalam keadaan suci, apalagi Qur'annya. Maka ini sebenarnya sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Intinya tidak boleh kita dalam keadaan kotor atau tidak suci menyentuh mushaf Quran. Maka sini haram pula hukumnya, walaupun hanya sekedar menggeser, memindahkan, kecuali tadi kalau dalam keadaan darurat. Maka hadis yang pernah saya sampaikan kepada ibu yang sangat masyhur, rumah saja bisa berubah derajat rumah tersebut ketika dibacakan Quran. Apa di dalam hadisnya? Innal baita la yattasi'a fi ahli. Beda orang rumah yang pernah dibacakan Quran dengan tidak harus dibacakan Quran. Yang pertama, rumah akan terasa jadi luas bagi penduduk rumahnya. Wa tahdurul malaikah. Malaikat kan hadir rumah yang selalu dibacakan Quran. Wa tahjurus syayatin. Syaitan akan pergi.
wa yaksuru khairah. Allah akan berikan banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Keberkahan, kebaikan rumah yang selalu dibacakan Quran. Sebaliknya, benda mati rumah tersebut ketika dia tidak pernah diperdengarkan Quran, suara Quran di dalamnya, wa yaqillu khairah. La liyatadhi'a fi ahli. Rumah itu akan jadi terasa sempit bagi penduduk rumahnya, walaupun rumah itu terasa besar sebenarnya secara hakikatnya. Tapi Allah jadikan bagi penduduk rumah tersebut jadi sempit rumah tersebut. Kemudian, watadurus syayatin, syaitan akan banyak di dalam rumah tersebut. Watajurul malaikah, malaikat akan pergi. Wa yaqillu khairah. Sedikit sekali kebaikan yang Allah akan berikan bagi rumah dan penduduk rumah tersebut kalau rumah itu nggak pernah dibacakan Quran. Ini, jadi dampak Quran itu apapun semua akan jadi baik. Luar biasa. Maka di sini tadi hukumnya adalah tetap dalam keadaan suci kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Tadi kan kalau seandainya tas itu hanya digunakan untuk membawa Quran, maka kita menyentuh tas itu tadi ibaratkan menyentuh sampul Quran. Tapi walaupun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan berwudu, ada yang mengatakan boleh tanpa berwudu. Yang mengatakan, karena kan sebelumnya tadi saya sampaikan, mushaf ini pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus berwudu itu ketika disentuh yang terdapat ayatnya. Berarti tepi dan sampul kita boleh sentuh. Ada yang pendapat keseluruhannya. Maka tadi saya sampaikan, kalau memang tas tadi digunakan untuk membawa mushaf, maka dia diibaratkan seperti sampul Quran. Tas tersebut, sehingga kita mengambil pendapat yang mengatakan sampul Quran berarti harus dalam keadaan berwudu. Pendapat yang kedua tadi sampul tidak meski dalam keadaan bersuci. Maka tas tadi dianggap sampul. Nah, bagaimana kalau seandainya tasnya itu bercampur-campur nih tadi, membawa mushaf bersama dengan barang-barang lain di dalam tas semisalnya. Maka ada lipstik, ada dompet, ada handphone. Maka ulama di sini mengibaratkan seperti tadi kitab tafsir yang memang sudah penjelasan bercampur-campur. Maka kalau sudah tas itu digunakan multifungsi, maka di sini kata para ulama tidak mesti kita harus dalam keadaan berwudu ketika membawa tas tersebut. Atau box, kotak itu sudah bercampur-campur. Atau lemari atau meja itu sudah bercampur-campur dengan kitab yang lain. Maka kita menyentuh meja atau lemari tersebut tidak mesti dalam keadaan berwudu. Itu maksudnya. Saya mudahkan saja kalimatnya penjelasannya. Kemudian yang terakhir, yang 30. Bagaimana membawa mushaf Quran ke dalam WC? Maka di sini para ulama mengatakan tidak boleh atau makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Karena itu adalah tempat yang tidak bersih. Bahkan sebelumnya tidak boleh kita membaca Quran, membawa mushaf Quran di tempat pemandian yang di dalamnya juga membuang air kotoran. Maka mengenai hukum membawa sesuatu yang bertulisan Al-Quran di dalam WC, kamar mandi, lainnya semisal makna dapat ditemukan penjelasan bahwa di sini dikatakan makruh ketika tempat itu digunakan buang hajat. Kemudian bahkan dalam Asna Al-Matlib yang merupakan penjelasan di kitab Raudhah bahwa di sini bahwa makruh membawa ayat-ayat Quran ke dalam WC. Atau tadi kalau ibu memang mau tujuannya apa, memuliakan atau menghormati Al-Quran. Bahkan di sini ada uang di dalamnya, dirham atau cincin yang bertuliskan ayat Quran. Maka juga tidak boleh wujud kita untuk memuliakan Quran tersebut. Kemudian ya tadi intinya tadi adalah dilarang kita. Lain halnya dengan handphone. Kalau handphone itu kan sebelumnya juga para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau kita menyentuh handphone yang ada Qurannya? Di situ kan handphone itu bisa ditutup aplikasinya. Dia berjenis aplikasi. Sedangkan mushaf Quran itu dia tidak bisa kita hilangkan, diredupkan, karena itu sudah nempel di kertasnya. Kalau handphone kan dia bisa kita tutup, ganti WhatsApp, ganti Facebook, ganti YouTube. Maka di situ para ulama mengatakan tidak mesti kita dalam keadaan berwudu. Kemudian bagaimana kalau handphone yang ada Qurannya? Karena dia sudah tertutup. Maka boleh handphone itu masuk ke dalam kamar mandi. Tapi kalau seandainya mushaf Quran lebih baik kita letakkan dulu di luar. Atau mungkin kalau ada teman, ya bisa kita titip dulu. Itu sebagai wujud kita memuliakan Al-Quran. Karena para ulama mengatakan hukumnya makruh. Maka kesimpulannya,
dari materi yang 5 ini, maka yang pertama tadi adalah, ulang lagi poin-poinnya. Dari yang nomor 25, bagaimana tadi kalau Arab Latin? Arab Latin itu boleh disentuh tanpa berwudu. Karena yang dinamakan Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Dia bahasa Arab. Selain bahasa Arab, itu boleh tanpa wudu. Kemudian menyentuh lemari atau meja, tempat khusus yang digunakan untuk Quran, tidak bercampur dengan yang lain, seperti tas atau lain sebagainya. Maka kalau dia tidak bercampur dengan lainnya, harus dalam keadaan berwudu. Karena sesuatu yang tersentuh dengan Quran, maka yang tersentuh itu juga jadi mulia. Kemudian, bagaimana stand, tempat sandaran Quran, mau itu besi, mau itu kayu. Kalau dia sandarannya hanya digunakan juga untuk meletakkan Quran, maka juga kita menyentuh stand tersebut harus suci juga. Kecuali kalau sudah bercampur dengan gantungan yang lain, maka tidak meski dalam keadaan bersuci. Multifungsi lah ini. Letak Quran bisa, letak baju bisa, gantung baju, gantung tas juga bisa. Kemudian, bagaimana membawa mushaf bagi yang berhadas? Ya, sebelumnya sudah dibahas bahwa para ulama mengatakan tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Termasuk tadi kotak-kotak pun, peti, tas juga harus dalam keadaan suci, kalau memang dia digunakan untuk itu saja. Kemudian, membawa mushaf bersama barang lain, tadi saya katakan boleh kalau dia sudah bercampur. Kemudian membawa mushaf dalam WC hukumnya makruh, tidak boleh sebagai wujud kita memuliakan mushaf Quran. Ya, silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu yang berkaitan fikih berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Ya, musafir macam mana? Okey, dia musafir kalau kita di airport habis, jaranglah saya bawa Quran. Kalau terbawa tak ada orang jaga, kita terpaksa bawa. It's okay, right? Exceptional. Kalau boleh tak boleh bawa, jangan bawa lah kalau musafir. Ya, kalau kita tetap bawa-bawa Quran, itu diletakkan dulu di luar dari toilet itu, Bu. Letakkan di mana yang bisa meletakkan sementara. Baru setelah dari toilet, baru kita ambil lagi, masukkan dalam tas kita. Oh, biarkan Quran tu satu orang kat situ kat luar. I mean, tinggalkan dia just like that lah. I mean like, ya, dekat luar atau tempat yang mungkin kita bisa ingat lagi untuk ngambilnya. Terkadang kan kita sering lupa. Masuknya letakkan di luar, begitu karena terburu-buru, mungkin dikejar penerbangan pesawat atau waktu sudah mau habis nih harus masuk ke pesawat, sehingga kita harus ingat di mana tadi kita ngeletak. Oke. Karena kalau ketika niat kita tadi memuliakan Quran, Allah akan muliakan kita. Oke. Faham. Jadi just in case lah, pasal saya niat nak bawa Quran, tapi lagi bagus check in luggage lah kalau Quran tu pasal saya nak bawa. Another question, is better bawa Quran tu in the check in luggage lah, better lah check in luggage. Jadi nanti tinggal begitu udah keluar, tinggal nanti pas sudah sampai hotel atau mana rumah, tinggal buka yang di tas itu saja gitu. Jadi tidak campur-campur bawa ke kamar mandi atau apa gitu. Okay, so it's okay check in luggage. So itu bolak-balik kampung-kampung semua dah check in luggage. And then the stand, saya memang ada pakai stand kalau ngaji. Stand tu saya taruh Quran tapi taruh saya punya kerudung. Jadi saya tahu saya nak senggol, kalau tak ambil wuduk saya pakai kerudung, the scarf the tudung. Saya taruh tudung kat sana, jadi saya ketepikan gitu. Tak apa kan? Ya, jadi kalau sudah multifungsi, ada benda lain yang diletakkan selain Quran, maka stand itu juga sama seperti kasusnya kitab Quran yang sudah ada penjelasan kitab tafsirnya. Jadi boleh tanpa berwudu kita menyentuh stand. Oh boleh, saya taruh tudung pasal saya tahu setiap kali ngaji terus pakai tudung. Itu tudung satu saja. Iya, kan sudah ada benda lain. Di sini tadi maksudnya ibarat tadi tas pun itu. Tak boleh. Ya, kalau tas itu hanya digunakan hanya meletakkan Quran, tidak pernah dibawa yang lain, maka kan berarti hanya satu fungsi. Bu Farida punya tas, kemudian Bu Farida niatkan, saya tidak akan pernah campurkan di dalam tas ini kecuali Quran. Maka dia status tas tersebut, bag tersebut, ibarat seperti sampul Quran, covernya Quran, dia harus dalam keadaan suci. Tapi kalau sudah Bu Farida pergi ke pasar, pergi mengaji, ada pulpen, ada buku, ada handphone, ada dompet, ada Quran di dalamnya, maka para ulama mengatakan itu ibarat seperti Quran yang sudah tercampur seperti kitab tafsir. Maka ketika kita membawa bag tersebut tidak meski dalam keadaan suci. Ya, saya taruh tudung satu lah saja. Okay, the last one, before everything,
kita di rumah harus ngaji. Saya cakap pasal my anak-anak yang di Perancis sekarang ya. Mereka pagi keluar balik malam. Kalau ngaji pun kadang-kadang sempat atau tak sempat. Bolehkah I ask them to on the they not home, diorang tak ada rumah. So macam mana ya, kesian pula anak-anak yang di sana tu. Diorang tak ada, macam kita orang tua kat Malaysia, kita boleh buka Quran, kita boleh ngaji tiap hari. Anak-anak macam mana tu? Dari mana? handphone paling ibu. Mungkin mereka Maksudnya kalau dia di rumah lah, kalau tak ada di rumah, kadang-kadang dia balik pagi, normally pagi, besok malam balik. Jadi kalau sempat tak sempat baca cuma one page of Quran, that's it. Otherwise diorang tak ada rumah. Jadi rumah tu kirakan tak baca Quran lah. Faham? Iya. Iya, paham. Sian jadi kena on the YouTube or whatever lah, have to ask them lah. Jadi prinsip Quran ini ibu, kalau kita tidak meluangkan waktu, maka dia tidak akan pernah ada untuk belajar Quran. Kenapa Bu Farida, ibu-ibu yang lain ini bisa baca Quran setiap harinya? Karena mengkhususkan waktu tersebut dengan Quran, baik 5 menit, 2 menit, 1 menit. Maka dalam sehari itu memang kita punya azam atau niat, sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaan kita, ketika dari dalam lubuk hati kita yang dalam, saya setiap hari harus punya azam atau punya niat, jangan tinggal mengaji. Maka ketika punya azam itu sebenarnya kita sudah meluangkan sedikit waktu bersama Quran. Yang jadi masalah terkadang orang dalam kehidupan ini karena sibuk banyak kerja, sehingga dalam banyaknya pekerjaan dia tidak selipkan, tidak masukkan sedikit waktu untuk Quran, sehingga hari itu terlewat tanpa Quran. Itu yang harus kita pahami. Jadi ibarat kue atau waktu 24 jam, ini sering saya umpamakan. Karena kata-kata ini saya dapatnya, ini mungkin ibu yang sebagian itu pernah ketemu waktu di Malaysia, seorang dokter spesialis mata yang kesibukannya luar biasa, pergi pagi, pulang jam 3 malam, tapi pagi itu dia selalu habis subuh menyempatkan ngaji 2 jam. Ngajinya 2 jam ibu, nggak sekian menit, 2 jam dia duduk. Nah, mungkin sebagian ibu ada yang ketemu waktu dulu di Malaysia, termasuk Bu Sri ini ada ketemu waktu itu juga. Nah, kemarin waktu di Padang tuh dengan Ustazah Syarifah kita datang ke pondoknya. Maka beliau umpamakan logikanya seperti ini, ibarat kue katanya. Ibarat kue yang bulat, cake bulat. Ini ibarat jam 24 jam beliau umpamakan. Dalam 24 jam ini ibarat donat lah, bulat dia. Bisa nggak donat itu kita makan sekali habis? Bisa saja. Berarti hanya digunakan dalam satu waktu langsung habis. Nah, ada orang yang dalam satu hari itu yang dikerjakannya itu saja. 24 jam nggak ada yang lain. Bisa juga orang seperti itu. Tapi kan orang yang dikatakan kehidupan berkah itu 24 jam tapi dia dengan banyak agenda yang dia kerjakan bisa diselesaikan. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang dalam 24 jam bulatan sama 24 jam. Ini 24 jam. Dia jadikan 24 jam ini ibarat donat bulat. Nah, ini saya ganti gambarnya. Bulat. Dia mau jadi bagi 2 lah. 24 jam ini. Nanti makannya sore 1, makannya pagi 1. Dengan waktu yang berbeda. Ada dia gunakan di sebagian untuk kerja, ada sebagian dia gunakan untuk ibadah atau lain benda lain. Maka ibadah itu memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita. Sehingga yang ada orang mungkin jauh dari Allah, kerjaan itu bisa diselesaikan, dia hanya bisa ngerjakan 24 jam baru bisa selesai kerjaan itu. Di bawah 24 jam dia nggak bisa. Tak selesai kerjaan itu. Ada orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaannya sama, tapi Allah lebih cepatkan selesainya. Kenapa? Karena ada keberkahan dari ibadahnya. Sehingga dia tetap bisa tambah mengaji, padahal pekerjaannya sama. Contoh Bu Farida disuruh buat kue. Bu Farida ini hanya bisa buat kue ini selesai dalam waktu 24 jam. Di bawah 24 jam kue itu tak jadi. Saya juga dengan kue yang sama, orderannya contoh 50 kue, saya juga dapat orderan 50 kue. Tapi dengan Allah berikan kemudahan, mungkin tadi Bu Farida adalah kuenya tiba-tiba tak jadi, harus ulang lagi. Waktunya sampai 24 jam. Tapi ada orang yang diberikan keberkahan waktu, dengan tempo waktu
5 jam kuehnya bisa selesai tanpa ada gagal buatnya, maka sisa waktunya dia digunakan bisa ibadah. Ini dibagi 2. Ada orang yang juga 24 jam kesibukannya banyak, dibaginya sekian waktu, sekian menit dia gunakan untuk antar anak, sekian menit dia gunakan untuk bersih rumah, sekian menit dia gunakan untuk menyapu, sekian menit dia gunakan untuk sholat. Semuanya bisa terkerjakan dengan maksimal, dengan baik, tanpa terkurang sedikit pun, tapi waktunya sama. Ada orang yang mungkin juga 24 jam, dalam 24 jam itu bisa 10 macam, ibarat kue itu dipotong jadi 10. Besarnya sama, tapi memberikan manfaat untuk orang banyak bisa lebih banyak. Dan itulah sebenarnya keberkahan waktu. Ada orang yang bangun tidur sampai itu aja kayak nggak selesai kerjaannya. Itu pertanda kita melihat keberkahan kehidupan seorang. Semakin banyak aktivitas yang dia bisa kerjakan dan kemudian selesai, tapi tidak meninggalkan aktivitas yang lain, itulah sebenarnya keberkahan dari hidup. Dan itu yang harus kita cari. Maka apa yang membuat pekerjaan kita, hidup kita menjadi berkah? Salah satunya dengan ibadah yang kita kerjakan akan memberikan keberkahan pada pekerjaan yang lain. Tadi Quran saja ketika dia disentuh dengan tongkat, dengan tas, dengan apapun tadi yang disebutkan di atas, bendanya berubah kualitasnya. Maka bagaimana pekerjaan mungkin duniawi kita yang selama ini kita kerjakan mendapatkan keberkahan ukhrawi, dinilai jadi akhirat ketika kita gaitkan di dalam setiap pekerjaan kita ada Allah di dalam. Seperti itu. Sehingga pekerjaan itu jadi berkah. Jadi seperti itu Bu Farida. Jadi satu kata yang saya ingat sampai sekarang ucapan beliau, Quran itu tidak akan pernah kita bisa membacanya kalau tidak meluangkan waktu. Sesibuk apapun tapi tidak pernah kita masukkan kegiatan Quran di dalam setiap pekerjaan kita, maka ibarat kue tadi, tidak ada potongan di dalamnya adalah untuk baca Quran. Kenapa ibu-ibu semuanya bisa baca Quran? Karena sudah ibu tanamkan dalam diri bahwa mengaji dari Senin sampai Jumat, waktunya terbuka dari pagi sampai petang sore, sehingga nanti kalau ada waktu saya bisa masuk. Karena dalam diri itu sudah tertanam. Ibarat kue tadi, ibarat 24 jam, ibu sudah potong sebagian waktu ibu, di dalamnya ada Quran. Tapi kalau orang yang dari bangun tidur, dia tidak pernah niat menyibukkan, saya hari ini kayaknya banyak kali pekerjaan saya, tapi tidak dimasukkan Quran di dalamnya, maka sampai tidur kembali tidak akan pernah kita baca Quran. Nah, sebenarnya hidup itu seperti itu cara mengatur waktunya. Itulah kata-kata yang sampai sekarang saya simpan. Banyak ya mungkin orang satu profesi dengan beliau, yang mungkin kesibukannya tidak lebih sibuk dari beliau. Beliau tuh sibuknya luar biasa ibu. Tapi kenapa beliau bisa duduk sekian jam baca Quran? Karena dalam 24 jam kehidupan beliau di dalam kesibukannya, beliau masukkan waktu di dalamnya ada Quran. Seperti itu. Sehingga Quran itulah yang menjadikan keberkahan dalam kehidupan beliau. Yang mungkin orang ngerjakan operasi, contoh dalam 5 jam, dia ketika mungkin mengoperasi orang lain bisa dalam waktu 2 jam tanpa ada kendala. Allah berikan kemudahan dalam pekerjaan beliau. Sehingga tersisa waktu yang mungkin tadi biasa orang ngerjakan 6 jam, beliau cuma 3 jam, sisanya bisa digunakan untuk mengaji. Itulah salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ibarat bengkel mobil, bengkel kereta. Orang mungkin kalau memperbaiki ada engine yang rusak, ini bisa dikerjakan dalam waktu 5 jam, tapi mungkin keberkahan waktu yang Allah berikan dalam tempo 2 jam, bisa tahu masalahnya di mana rusaknya. Sehingga waktunya jadi hemat, maka sisa waktunya dia bisa gunakan untuk ibadah. Itulah keberkahan hidup itu. Okay, dah itu have to cakap apa yang Ustaz cakap, explain to my children dah. They have to no choice lah ya. Ya. Nak buat juga lah. Tapi boleh faham ya tadi bahasa saya faham. hari ini. Faham. Jadi okay. And then last question. Jadi kalau kat rumah, kalau kita nak keluar kerja, pokoknya ada kalau saya buka TV, Ustaz tahu kan rumah saya macam mana sekarang, ada hal kan. Jadi saya buka Quran tu cuma niat untuk protect myself lah. Sampai pagi saya off the TV. Baca taruh ruqyah, Baqarah di rumah, tak apa kan. Karena memang bahasa lain dari Quran tu adalah untuk itu tadi Bu, ruqyah, nama lain Ruqyah lah, untuk menjaga diri kita juga. Jadi ruqyah terbaik itu bukan dari orang lain sebenarnya. Diri kita lah yang meruqyahnya, salah satunya dengan bacaan Quran. Seperti itu Bu Farida. Jadi kita berharap tadi sebenarnya jadi pelajaran bagi kita. Benda-benda yang disebutkan tadi semua aja, tas, lemari, kotak, stand,
berubah statusnya. Nah, ini kan hadis yang sering orang ustaz-ustaz juga ceramahkan. Bulan tersentuh Quran jadi mulia. Nabi Muhammad membawa risalah Quran, maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang terbaik dari awal, khairul awwalina wal akhirin. Tempat jadi mulia ketika tersentuh oleh Quran, Mekah dan Madinah. Malam jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena tersentuh oleh Quran. Maka dari materi fikih ini sebenarnya kita bisa belajar. Tas saja bisa berubah statusnya. Kertas saja bisa jadi berubah statusnya. Lemari saja bisa berubah jadi statusnya. Kayu saja bisa berubah statusnya. Maka tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang belajar Quran, mengajar Quran. Maka kita sebagai hamba Allah harus mengambil salah satu peran di antara keduanya. Bahkan 3. Mau ngambil peran jadi orang belajar, mau ngambil peran jadi orang yang belajar, atau mengambil peran keduanya, belajar dan mengajar. Maka ketika kita sabar melewati proses ini, maka Allah berikan gelar kepada orang tersebut, khair. Kalian adalah orang terbaik, orang yang baik, terbaik hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya, intinya kita mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dengan siapapun mau ibu-ibu belajar ataupun baca Quran di rumah sendiri, jangan pernah tinggalkan. Karena kita belajar dengan Nabi sendiri, Nabi Muhammad, orang yang menerima wahyu Quran saja, beliau tidak pernah meninggalkan Quran sampai akhir hayat beliau. Bahkan begitu di hujung kehidupan beliau, menghatamkan Quran 2 kali dengan malaikat Jibril. Konon lagi kita, yang kita hidup nih bangun tidur pengen banyak dapat kebaikan, terhindar dari dosa-dosa. Setiap organ tubuh kita punya hak ketaatan di sisi Allah. Tangan kita, kaki kita, mata kita, lidah kita, semua nanti akan dihisap. Maka kita mudah-mudahan, kita harapkan kepada Allah, setiap hisap dari organ tubuh kita, nafas kita, mata kita, gigi kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, mudah-mudahan semuanya jadi hisap yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan Quran ini juga menjadi saksi. Ya Allah, kan itu ya seperti surah Al-Mulk. Ya Allah, jangan azab orang ini, karena ketika dia di dunia, padahal ini orang banyak buat dosa, dia haus karena membaca saya, dia meluangkan waktu hanya untuk membaca saya, sehingga surah Al-Mulk itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan azab orang ini, sehingga Allah terima. Maka ibu-ibu setiap di rumah, melangkahkan kaki dari tempat duduk ke lemari, ngangkat mushaf Quran, tangannya digunakan untuk membuka lembaran, matanya digunakan untuk melihat huruf-huruf yang dalam Quran, nafasnya ditarik untuk baca Quran, lidah, gigi, tenggorokan, semuanya. Maka mudah-mudahan itu juga semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti dihisab setiap organ tubuh kita, mudah-mudahan Quran bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang ini ketika di dunia pernah meluangkan waktunya untuk membaca saya, pernah meluangkan waktunya untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Itu yang kita harapkan. Maka iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Setiap huruf, setiap ayat, setiap baris, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Quran akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi syafaat bagi pembacanya. Ini yang kita harapkan insyaallah. Silakan, sampai sini ada pertanyaan Ibu? Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Seri and ada ibunya inisiatif this group lah. Saya alhamdulillah dapat masuk this group. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bimbing saya dan yang lain, dan Seri and the team yang berserta hosting lah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ini apalagi ibu-ibu adminnya luar biasa setiap harinya. Kalau nanti mungkin di akhirat, oh, Bu Farida ketika lambat masuk ditelepon oleh adminnya. Bayangkan, admin itu pun jadi ketika mungkin yang tidak jadi admin tiba-tiba berada di surga. Ya Allah, saya ini bisa mengaji karena sering ditelepon admin. Saya ini bisa mengaji karena diatur oleh admin, disusun sehingga jadi rapi tempat mengaji. Betul. Itu bisa jadi syafaat luar biasa sebenarnya itu. Terima kasih. Maka dulu saya pernah sampaikan ketika di rumahnya Bu Ulan, ada orang jalan pintas menuju surga. Salah satunya nih, memanage kebaikan, mengatur kebaikan sehingga orang mudah untuk jalan menuju ketaatan. Itu adalah salah satu, kata para ulama, jalan pintas menuju surga. Bayangkan, luar biasa. Contoh nih, atau Bu Teti sedang berada di surga, rupanya adminnya Bu Usi. Kok nggak ketemu nih Bu Usi?
Ya Allah, ini banyak pahala saya bisa masuk surga dari wasilah bacaan ayat-ayat Quran. Tapi dulu ada yang suka nelpon saya, mengatur jadwal saya diletakkan nomor berapa. Nggak akan saya temukan di surga contohnya. Ya Allah, panggil. Karena wasilah orang tersebut, saya bisa istiqomah mengaji. Itu kata para ulama, jalan pintas menuju surga. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam proses berjalannya bertahun-tahun Ahlul Quran ini, insya Allah Allah berikan kebaikan. Allah jadikan setiap waktu, setiap tenaga, setiap pikiran, Allah jadikan itu menjadi amal pemberat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan insya Allah kita juga orang yang berkumpul dalam ketaatan, ketika di surga mereka akan saling mencari. Mudah-mudahan kita semuanya saling mencari di sana, insya Allah. Oke, Ibu semuanya, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat kepada kita. Allah jaga kita dalam hal istiqomah dalam ketaatan. Allah berikan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam keburukan, insya Allah. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.